DPRD Kabupaten Kampar gelar rapat paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap RAPBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi dan dihadiri pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah. Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Iip Nur Saleh dan Zulfan Azmi pimpin pelaksanaan rapat paripurna jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap RAPBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dihadiri langsung penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah. Sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kampar, agenda ketiga rapat paripurna pada hari ini adalah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kampar Ramlah menegaskan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar ke depan seperti yang dicita-citakan bersama sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan harus menjadi prioritas. Menanggapi fraksi Gerindra terhadap kebijakan belanja langsung tetap memperhatikan agenda pembangunan serta arah kebijakan pembangunan daerah. Tentunya hal ini akan menjadi prioritas daerah yang tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara fraksi Golkar, pemerintah daerah Kabupaten Kampar tetap berkomitmen untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan fraksi Golkar, karena hal ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Selanjutnya terhadap isu kebutuhan masyarakat baik untuk membangun jalan dan jembatan, rumah layak huni dan bedah rumah, penanganan kemiskinan ekstrim, sarana dan prasarana pendidikan, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Kampar sudah menganggarkannya di dalam APBD. Ini juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi dan meningkatkan secara periodik, terutama dalam mencari dan menambah sumber-sumber pendanaannya dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Kampar sudah menerima dana alokasi khusus atau DAK sebesar 65 miliar rupiah lebih untuk membangun infrastruktur. Sementara untuk fraksi PAN terkait dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar nota keuangan APBD yang dibacakan, pemerintahan Kabupaten Kampar akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk optimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan memaksimalkan perolehan pendapatan transfer. Selanjutnya terkait dengan belanja daerah, perlu disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar selalu mengutamakan penganggaran belanja daerah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan mengutamakan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM, penanganan kemiskinan ekstrim, prioritas pembangunan daerah. Sedangkan untuk fraksi Demokrat, pemerintah Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih terhadap efektivitas belanja daerah. Hal ini sudah menjadi himbauan Presiden Republik Indonesia yang telah diterapkan pada kementerian-kementerian. Ini juga akan diterapkan pada pemerintahan daerah untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Selanjutnya terhadap pemerataan infrastruktur di daerah terpencil, pemerintah daerah Kabupaten Kampar tetap berkomitmen untuk memenuhi hal tersebut. Apalagi adanya kewajiban untuk mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 40% yang akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Menanggapi pandangan fraksi Nasdem khususnya terhadap pendapatan dan belanja daerah agar lebih banyak digunakan untuk prioritas menyentuh masyarakat, juga mendukung sepenuhnya atas saran dan masukan tersebut. Pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui rencana kerja yang telah disusun oleh OPD untuk meningkatkan masyarakat Kampar ke depan. Sementara untuk fraksi PKB, terhadap pelayanan kesehatan pemerintah Kabupaten Kampar telah memasuki tahun ketiga dalam pemenuhan Universal Health Coverage atau UHC untuk masyarakat Kabupaten Kampar yang telah terdaftar pada data terpadu. Masyarakat dapat berobat secara gratis dan akan selalu menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Kampar ke depannya.
Selanjutnya terkait dengan ketahanan pangan, ini merupakan prioritas nasional dalam mewujudkan swasembada pangan. Tentunya hal ini menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendukung pemenuhan program nasional dimaksud. Apalagi dengan masyarakat Kabupaten Kampar yang masih banyak bersifat agraris. Terkait dengan beasiswa, pemerintah Kabupaten Kampar secara bertahap untuk melaksanakan hal tersebut tentunya harus didukung terlebih dahulu dengan regulasi yang jelas. Dan untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan beberapa kerjasama dengan pengukuran tinggi, baik di tingkat provinsi dan tingkat nasional untuk membiayai pendidikan anak-anak Kabupaten Kampar yang berprestasi. Pemerintah Kabupaten Kampar selama ini telah membantu dengan pemberian honor setiap bulannya. Namun terhadap besarannya tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan untuk fraksi P3 PKS terhadap saran pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat merasakan hasil pembangunan yang seimbang, yang adil dan terkendali. Disinilah peran pemerintah daerah untuk memberikan layanan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dan yang terakhir untuk fraksi PDIP Perjuangan, terkait dengan usulan masyarakat yang belum tertampung dalam APBD tahun 2025 akan diupayakan ditampung pada proses penyusunan APBD tahun berikutnya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kampar. Fraksi Gerindra terhadap pandangan fraksi Gerindra, kebijakan belanja langsung tetap memperhatikan agenda pembangunan serta arah kebijakan pembangunan daerah. Ujungnya hal ini akan menjadi prioritas daerah yang tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan anggaran yang tersedia. 2. Fraksi Golkar terhadap pemenuhan mandatory spending pemerintah daerah Kabupaten Kampar tetap berkomitmen untuk memenuhi hal tersebut, karena hal ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus kita penuhi. Selanjutnya, terhadap isu kebutuhan masyarakat, baik itu membangun jalan dan jembatan, rumah layak huni, dan bedah rumah, penanganan kemiskinan ekstrim, sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Kampar sudah menganggarkannya di dalam APBD, dan ini juga menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya dan meningkatkan secara periodik, terutama dalam mencari dan menambah sumber-sumber pendanaannya dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dan alhamdulillah pada tahun ini pemerintah Kabupaten Kampar menerima dan dana alokasi khusus atau DA sebesar 65 miliar lebih untuk membangun infrastruktur. Ketiga, fraksi PAN terkait dengan peningkatan PAD pemerintah daerah seperti yang disampaikan dalam pidato pengantar nota keuangan APBD yang dibacakan pemerintah Kabupaten Kampar akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan memaksimalkan perolehan pendapatan transfer. Melalui pembahasan APBD, DPRD Kampar berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat realisasikan dengan baik. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.